Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repika. Saya berasal dari SMP 4 Tempilang. Saya akan mengikuti gotelan Pondok Pesantren Umat Islam Bangka Belitung yang beralamat di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dan saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy. Sejak Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Menurut adat kebiasaannya masyarakat, apabila lahir seorang bayi, maka dicarikanlah orang untuk mengasuhnya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah lahir, beliau diserahkan kepada Halimatul Sa'diyah sebagai ibu susu dan sekaligus ibu angkatnya. Nabi Muhammad diasuh dan disusui Halimah selama 2 tahun. Sesuai perjanjian antara ibu Nabi Muhammad dengan Halimah, namun Halimah meminta kepada ibunya agar Nabi Muhammad diasuh 2 tahun lagi. Akhirnya, ibu Nabi Muhammad mengabulkan permohonan Halimah. Jadi, lamanya Nabi diasuh oleh ibu angkatnya selama 4 tahun. Kemudian kembali kepada ibunya. Ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal karena sakit. Jadi, lamanya Nabi diasuh oleh ibunya hanya 2 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sayang tidak lama kemudian ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya pun berpulang ke rahmatullah. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Hingga tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu usia Nabi 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Orang Quraisy memberi gelar Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercayai, arif, bijaksana, serta adil. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril berkata, "Iqra," sambil mendekati Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membacakannya. Namun setelah 3 kali Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membacakannya, namun atas bimbingan Malaikat Jibril dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad bisa membacakan wahyu pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu, datang lagi wahyu kedua dan wahyu seterusnya. Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah di kalangan keluarga dan para sahabatnya. Dakwah ini dikerjakan selama 3 tahun. Kemudian datang lagi perintah
agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, di mana dalam dakwahnya banyak penolakan, ancaman, dan celaan dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat. Dakwah terus dikerjakan walaupun banyak penolakan-penolakan, ancaman-ancaman, hinaan-hinaan, sehingga Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah dan tetap melanjutkan dakwahnya hingga akhir hayatnya, yaitu pada usia 63 tahun Rasulullah wafat di Madinah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.